Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofia Umaroh di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Minggu lalu kita sudah mengenal kelompok proses manajemen proyek yang dipetakan ke dalam 10 area pengetahuan. Berdasarkan PMPOK, terdapat 49 proses yang dipetakan di dalam matriks area pengetahuan dan kelompok proses sebagai pedoman dalam mengelola proyek dengan baik. Dari 10 area pengetahuan tersebut, salah satunya adalah area pengetahuan manajemen integrasi proyek atau Project Integration Management. Dan pada video kali ini kita akan membahas fokus pada area pengetahuan manajemen integrasi proyek. Oke, baik. Banyak orang menganggap bahwa manajemen integrasi proyek merupakan kunci keberhasilan proyek secara keseluruhan. Area pengetahuan ini melibatkan koordinasi area pengetahuan manajemen proyek lainnya di sepanjang siklus hidup proyek. Manajemen proyek bertanggung jawab mengkoordinasikan semua orang, rencana, dan pekerjaan berdasarkan area pengetahuan manajemen proyek, dari mulai proyek dilaksanakan hingga proyek berakhir. Namun perlu diingat bahwa manajemen integrasi proyek tidak sama dengan integrasi perangkat lunak. Artinya, integrasi ini tidak sebatas pengembangan aplikasi atau produk dari proyek, namun mencakup integrasi keseluruhan area pengetahuan di setiap kelompok prosesnya, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian, hingga penutupan. Apabila kita melihat kembali kerangka kerja manajemen proyek, di situ kita melihat bahwa suatu proyek diawali dengan adanya kebutuhan dan harapan stakeholder. Kebutuhan dan harapan tersebut kemudian dikelola dengan menerapkan 10 area pengetahuan manajemen proyek di sepanjang siklusnya. Perhatikan, area pengetahuan manajemen integrasi proyek berada di antara 9 area pengetahuan lainnya. Ini artinya, manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi semua area pengetahuan dengan didukung oleh tools dan teknik sehingga dapat mencapai tujuan proyek yang diharapkan oleh stakeholder yang bersangkutan. Berdasarkan peta kelompok proses dan area pengetahuan manajemen proyek, area pengetahuan manajemen integrasi proyek memiliki 7 proses yang tersebar ke dalam 5 kelompok proses. Yang pertama, developing the project charter yang ada di fase inisiasi, kemudian developing the project management plan di fase planning, directing and managing project work di fase executing, kemudian di fase yang sama ada manage project knowledge, kemudian di fase monitoring dan controlling ada monitoring and controlling project work, kemudian performing integrated change control yang ada di fase monitoring dan control, dan yang terakhir adalah closing the project path yang ada di fase closing. Agar lebih mudah memahami, kita akan bahas ketujuh proses ini satu persatu. Proses yang pertama adalah developing the project charter atau mengembangkan dokumen piagam proyek, project charter. Project charter ini menawarkan visi awal tentang peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama dan mendefinisikan otoritas manajer proyek. Dokumen ini disiapkan di awal proyek sebelum memulai mengelola proyeknya, dan ini merupakan milestone yang sangat penting. Dokumen ini mendefinisikan ruang lingkup, waktu dan biaya, kemudian analisa pemangku kepentingan, kemudian gambaran singkat proyeknya, dan tim yang bertanggung jawab untuk proyek. Key stakeholder pada proyek harus menandatangani project charter untuk mengakui kesepakatan proyek, sehingga proyek dapat mulai dilaksanakan. Dalam proses pengembangan project charter ini melibatkan pembuatan dokumen yang mengatur informasi proyek yang dihasilkan selama fase, disajikan dalam format yang sederhana dan mudah digunakan, dan dijadikan acuan selama proyek dilaksanakan. Dalam pengembangannya juga diperlukan masukan-masukan dan dukungan ahli atau expert. Masukan-masukan tersebut dalam pengembangan project charter ini diantaranya statement of work yang menggambarkan produk atau service yang harus dibuat, kemudian business case,
faktor-faktor lingkungan organisasi seperti struktur organisasi, budaya organisasi, dan lain sebagainya. Kemudian aset-aset proses organisasi seperti aturan yang berlaku, prosedur, SOP, sistem keuangan, dan lain sebagainya. Nah, pendapat ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang diperlukan untuk menyiapkan proyek charter, dan pendapat serta pengalaman tersebut diterapkan pada detail teknisnya. Pendapat ahli ini mencakup pengalaman yang diberikan oleh kelompok atau individu manapun dengan pengetahuan dan pelatihan khusus di bidang proyek yang akan diselesaikan. Kemudian proses yang kedua adalah develop project management plan yang ada di kelompok proses perencanaan. Project management plan ini digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan menjadi panduan eksekusi dan kontrol proyek. Dokumen project plan ini berisi perencanaan yang dibuat di setiap area pengetahuan. Untuk membuat dan menyusun rencana manajemen proyek yang baik, manajer proyek harus mempraktikkan seni manajemen integrasi proyek. Kenapa? Karena banyak informasi diperlukan dari semua area pengetahuan manajemen proyek. Masukan utama untuk mengembangkan rencana manajemen proyek diantaranya meliputi project charter, hasil dari perencanaan, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Alat dan teknik utamanya adalah penilaian ahli atau expert judgment, dan output dari proses ini adalah dokumen rencana pengelolaan proyek. Adapun informasi yang ada dalam dokumen project plan ini diantaranya gambaran umum proyek, deskripsi bagaimana proyek diorganisir, kemudian proses-proses manajemen dan teknis dalam proyek, dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyeknya. Proses berikutnya adalah direct and manage project. Proses ini berada di kelompok proses eksekusi. Di dalam proses ini melibatkan pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek yang sudah dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek ini merupakan salah satu masukan utama untuk proses ini. Masukan lainnya adalah permintaan perubahan yang disetujui, kemudian faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Sebagian besar waktu dalam proyek biasanya dihabiskan dalam pelaksanaan. Dengan demikian, proyek perlu diarahkan dan dikelola dengan baik. Manajer proyek perlu fokus memimpin tim proyeknya dan mengelola hubungan pemangku kepentingan untuk menjalankan proyeknya dengan sukses. Di antaranya seperti manajemen sumber daya proyek, manajemen komunikasi, dan manajemen pemangku kepentingan yang merupakan hal penting untuk keberhasilan proyek. Nah, pada proses ini terdapat 4 hal penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan. Di dalam manajemen integrasi proyek, perencanaan dan pelaksanaan proyek merupakan kegiatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Rencana yang baik harus membantu menghasilkan dan mendokumentasikan produk yang baik. Kemudian, memberikan kepemimpinan yang kuat dan budaya yang mendukung. Manajer proyek harus memberikan contoh untuk menunjukkan pentingnya membuat rencana proyek yang baik dan kemudian mengikutinya dalam pelaksanaan proyek. Sikap manajer akan mempengaruhi bagaimana sikap anggotanya dalam mengelola proyek dan dapat membentuk budaya pelaksanaan proyeknya. Dengan demikian, kemampuan yang sangat kuat dan budaya organisasi yang mendukung sangatlah penting selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya, memanfaatkan pengetahuan produk, bisnis, dan area aplikasi. Manajer proyek perlu memiliki pengetahuan produk, bisnis, dan area aplikasi untuk dapat menjalankan proyeknya dengan sukses, terutama dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di dalam proyeknya. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat dan teknik yang tepat. Dalam hal ini dapat berupa expert judgment, meeting, dan pemanfaatan project management information system untuk mendukung pelaksanaan proyek yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, proses keempat dari manajemen integrasi proyek adalah monitor and control project work. Proses ini berada pada kelompok proses monitoring and control yang meliputi mengumpulkan, mengukur, dan menyebar informasi kinerja proyek. Tools dan teknik yang digunakan diantaranya metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, kemudian expert judgment, dan earned value management.
Masukan untuk proses ini diantaranya project plan, laporan performansi, aset organisasi, dan faktor lingkungan organisasi. Adapun output yang dihasilkan pada proses ini adalah rekomendasi tindakan korektif yang mana dapat meningkatkan kinerja proyek, dan preventif, yaitu mereduksi probabilitas konsekuensi yang negatif. Dan proses berikutnya, masih dari kelompok proses monitoring and control, adalah perform integrated change control. Tujuan utama proses ini adalah memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan adalah menguntungkan, cross-check scope, time, cost, dan quality. Kemudian menentukan apakah perubahan sudah terjadi dan mengelola perubahan yang sedang terjadi. Permintaan perubahan dalam proyek umum terjadi dan terjadi dalam berbagai bentuk. Permintaan tersebut dapat berupa lisan atau tertulis, formal atau informal. Misalnya, anggota tim proyek yang bertanggung jawab untuk menginstal server mungkin bertanya kepada manajer proyeknya, apakah dapat diterima untuk memesan server dengan prosesor yang lebih cepat dari yang direncanakan. Dan server ini berasal dari produsen yang sama dan memiliki perkiraan biaya yang mirip atau sama. Karena perubahan ini positif dan seharusnya tidak berdampak negatif pada proyek, manajer proyek mungkin memberikan persetujuan secara lisan pada pertemuan tinjauan progres berikutnya. Namun demikian, tetap penting agar manajer proyek dapat mendokumentasikan setiap perubahan tersebut agar dapat menghindari potensi masalah ke depannya. Kemudian siapa yang dapat menyetujui perubahan atau permintaan perubahan yang diberikan tersebut? Nah, pihak yang dapat menyetujui atau menolak permintaan perubahan itu adalah Change Control Board atau CCB. Anggota CCB ini biasanya terdiri dari stakeholder dari keseluruhan organisasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat salah satu aspek perubahan proyek yang paling membuat frustasi, yaitu tidak semua orang terkoordinasi dan terinformasi tentang informasi proyek tersebut yang terbaru. Dengan demikian, project manager dan anggota staf harus mempertimbangkan untuk dapat memberitahu semua orang yang terkena dampak perubahan tersebut secara tepat waktu. Bagaimana pengetahuan dapat dikelola dengan baik? Apakah itu pengetahuan yang bersifat tacit atau pengetahuan yang ada di dalam wawasan atau orang-orang tertentu, atau pengetahuan yang eksplisit seperti pedoman, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dan proses terakhir dari area pengetahuan manajemen integrasi proyek adalah penutupan fase proyek. Hal yang harus diperhatikan adalah mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek, apakah tuntas atau tidak tuntas, pada orang-orang yang tepat, pada stakeholder yang terkait. Output utama dari penutupan proyek adalah prosedur administratif penutupan, kemudian prosedur penutupan kontrak, produk akhir, dan update dari aset proses organisasi. Manajemen integrasi proyek biasanya merupakan area pengetahuan manajemen proyek yang paling penting, karena ini mengikat semua area lain di manajemen proyek. Namun demikian, aspek penting lainnya dan sulit dari manajemen proyek adalah mendefinisikan ruang lingkup proyek. Bagaimana cara mengelola lingkup proyek berdasarkan pemetaan area pengetahuan dan kelompok proses? Di video berikutnya, kita akan membahas area pengetahuan manajemen lingkup proyek dan proses-proses yang terlibat pada setiap kelompok prosesnya. Sampai bertemu di video berikutnya.